Kali Liang Sumbar indahnya tak tertandingi. Gunung Merapi menjulang, danau meninjau menanti, lembah Harau mempesona. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di Kali Liang Sumbar. Nah, saat ini kita lagi berada di Kota Sawalunto dan lebih tepatnya kita berada di kawasan Taman Silo. Taman Taman Silo. Silo yang ada di Wisata kuliner, Bang. Wisata kuliner. Nah, pada kesempatan Kali Liang Sumbar kita nyampe di Kota Sawalunto ini, kita sengaja datang ke tempat kuliner karena di sini ada yang namanya Jajanan Siwiko, makanya kami datang ke Jajanan Siwiko. Nah, kebetulan di Jajanan Siwiko ini kita juga ditemanin oleh kepala bidang kebudayaan yang ada di pemerintah Kota Sawalunto. Beliau adalah Bang Sukri. Gimana Bang Sukri? Sehat. Salam dulu. Selamat datang di Kota Sawalunto. Oke Bang. Bang Sukri, beliau ini adalah sebagai kabid kebudayaan, Kesenian, sejarah, nilai budaya. wah banyak guys, kesenian, sejarah dan Nilai budaya. Luar biasa. Ternyata Minangkabau ini kaya dengan budayanya. Iya, Salah satunya kita sampai ke Kota Sawalunto, Ya. ke tempat Jajanan Siwiko yang ada di belakang kita. Karena teman-teman harus ketahui juga Jajanan Siwiko ini adalah menjadi salah satu sponsor kita ya, Om Edi ya. Dan menjadi favorit Edi Soto dan keluarga Keluarga. untuk Jajanan Siwiko. Memang luar biasa. Luar Patut biasa. ditiru tuh guys di kota Anda. Jadi kalian juga bisa di sini kita nerima ya, siapapun yang mensupport akan kita terima. Ya, seperti umpamanya di sana gitu di daerah Pariaman, Payakumbuh, Bukit Tinggi, Padang, pokoknya sekitarnya Pasaman sampai kemana aja, pokoknya Sumatera Barat, Ya. kami siap mengunjungi tempat wisata kuliner Anda. Nah, oke teman-teman, sekarang karena di sini telah hadir kepala bidang kabid seni kebudayaan dan Sejarah. Nah, kita tanya dulu, kita bicara dulu tentang sejarah. Kenapa? Karena Kota Sawalunto ini, Bang Sukri, masyarakat Sumbar ini mengenalnya Kota Sawalunto ini kota sejarah. Sejarah. Apa sih yang bisa bikin Kota Sawalunto ini jadi tempat kota sejarah? Kalau boleh diceritain, Bang. Ya. Jadi ketika kita coba browsing di Google Search Engine, kita ketik Sawalunto, apa itu Sawalunto, pasti yang keluar itu batu bara. Batu bara, ya. Jadi sejarah panjang batu bara itu Sawalunto itu dimulai dengan penemuan batu bara. Jadi insinyur Belanda waktu itu melakukan penelitian, jadi dimulailah sekitar tahun awal 1800-an, 1888 tepatnya, dimulai eksploitasi batu bara. Jadi penemuan batu bara itu menjadi pemantik untuk berkembangnya Sumatera bagian tengah saat itu. Jadi bisa dibayangkan waktu itu Sawalunto ini kota yang sangat maju di tahun awal 1900-an. Jadi setelah ditemukannya batu bara, terjadilah 3 proyek besar oleh Belanda. Pertama, kota ini dibangun menjadi kota tambang. Semua infrastruktur dibangun di sini. Setelah itu untuk jalur distribusi dibuatlah jalur kereta api. Ya. Yang dimulai dari Teluk Bayur MIFN, Ya. baru ke Sawalunto untuk jalur distribusi batu bara. Yang ketiga dibangunlah Teluk Bayur tersebut dengan tempat penampungan batu bara. Itu 3 proyek luar biasa Belanda waktu itu. Dikirim tuh Om, Dikirim melalui kapal. ya melalui kapal Ke negara-negara ke lain. negara lain. Dan bisa kita lihat di foto-foto lama, saya punya koleksi fotonya, memang ada tulisan merek Sawalunto di kapal distribusi. Oh, Iya, ada merek Sawalunto ya. Nah, ini nih guys, salah satu kekayaan yang dimiliki oleh Sumatera Barat, khususnya di Kota Sawalunto. Berarti sejarah perketapian yang ada di Kota Sawalunto ini sampai dibangunnya tambang batu bara itu terafiliasi langsung, berarti Teluk Bayur tuh hadir Karena ada batu bara Sawalunto. ya, Mantap guys. begitu Itu juga sejarah. setelah itu semen Padang. Setelah itu semen Padang. Tapi itu dulu pengelolanya Belanda tuh. Belanda, Belanda. Oh, belum Bukit Asam. belum Bukit Asam. Oh, Nah, jadi Bukit Asam ini tahun berapa? Bukit Asam ini kalau salah kita Pengambil nanti alihannya kasih ya, ini sekitar ya setelah kemerdekaan lah. oh baru hadir. Baru hadir Biasa. Bukit Asam. Nah, itu sejarah berdirinya Kota Sawalunto.
Nah, terus kita bicara kearifan lokal. Berarti kita berkesinambungan dengan budaya. Ya. Nah, Kota Salunto ini kalau boleh tahu kita budayanya ini kulturnya bermacam daerah bagaimana? Tapi kan lebih dominan Jawa. Om. Iya. Jawa. Ya, ya. Jadi begini, Om jadi Cito, Mas Kadut. Ya. Setelah penemuan batu bara itu tentu membentuk kebiasaan-kebiasaan Ya. menjadi budaya. Ya. Jadi untuk proses pertambangan, pengelolaan pertambangan itu didatangkan pekerja-pekerja, baik itu Iya, buruh iya. paksa, buruh kontrak dari seluruh Nusantara dan juga tidak Iya. tentu itu warga Tionghoa. Maka itu membentuk kebudayaan-kebudayaan baru yang ada di Salunto. Iya, iya, Selain iya, mereka membawa kesenian dan kebudayaan dari daerah mereka. Karena ini kan mengobati kerinduan mereka selama Iya, di betul. sini. Jadi di sini ada wayang kulit Ya. yang sejak menurut data itu 1901 sudah ada di sini. Ya. Grup kuda kepang juga tumbuh subur di sini, grup reog dan juga kesenian-kesenian keroncong juga, campur sari, Minang dan lainnya. Yang Ya. lebih unik lagi, Ya. kita mempunyai satu bahasa di sini, namanya Ya. bahasa Kreol. Bahasa Ya. Kreol. Itu adalah bahasa campuran yang menjadi bahasa ibu atau bahasa pemersatu buruh. Iya, iya, Jadi iya. ada bahasa Cina masuk di dalam, Jawa, Batak, Nias, Minang. Minang, dan sampai sekarang masih terpelihara. Terpelihara Jadi ya. satu. Jadi satu itu pun sudah ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda nasional. Siap, Oke. Nah, terus kalau ngomong gimana itu? Ya, mau model-model kita kayak itu juga. Iya, kemana aja Ken? Ada Kita Ken. Oke, datang Mas Salunte. Ah, Salunte, Salunta, berapa kilo dari Sika? Salunta, ke Sika. biasa memang. Dan Jadi untuk itu Om, mungkin Om bisa menjadi inspirasi garap nanti dengan bahasa Tangsi karena sudah ada seniman kita di sininya namanya Mas Nanungima menciptakan ya 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 ya. tak kita ketok, Iya 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 iya. ketok. Bukan di Joto ya. Bukan Ah, itu. Kalian itu ketok. ketok. Silakan Nanungima. Tak kita ketok judul lagunya. Silakan di browsing. Kalau Om pas gua beko sama Om tuh, Ah. atau lo kita terus bela lagu kita ketok tuh je. Jadi musiknya lawak siapa Om Beko dengan ke Om ya. Kita ketok ketok. Itu contoh kan. Berarti di toko, toko Suminangnya kan di toko. Ketok. Contoh, contoh. Ketok itu bahasa Jawa ya. Kalau contoh, Ketok ya batok. Ketok cotok kayak sini ya. ya. Biasa. Nah, ini teman-teman, ini obrolan kita nih masih banyak yang mau kita gali lagi. Tapi sebelum kita gali, kita mau informasikan dulu, kita mengucapkan terima kasih kepada Pabrik Tahu SGU. Iya. Nah, Sponsorship kita sumber untuk keliling Sumbar gizi ya. utama. Nih, Pabrik Tahu SGU ini berasal dari Kota Salunto. Ya. Dari Kota Solo. Cuman datang ke Kota Salunto, iya, itu maksudnya. iya, iya. Nah, kenapa? Ketoknya ada juga di sini nih. Karena ada unsurnya jaminnya. Oh, ada jaminnya. Jawa Minang. Tapi dia pulang kampung ini. Kampung Pabrik Tahu SGU. Jadi kalau Pabrik Tahu SGU ini untuk warga Kota Solo, mereka udah familiar, Sudah tidak familiar. asing. Ya. Nah, kita harapkan warga masyarakat Kota Salunto Ya. cobalah untuk mengkonsumsi tahu SGU. Iya, jemput lah, jemput. jemput. Kalau nggak bisa dijemput ke Kota Kami Solo, antar. bisa diantar. Oh, bisa diantar mantap Nah, nih, tahu SGU. iya. Nah, seperti lagunya, seperti apa lagunya Om Edi? Ikut di sana membali tahu. Asik. Biasa jomere SGU. Nah, di Kok samping bijinya selana bermutu. di samping tahu SGU, kita juga ada sponsor jajanan Siwiko. Siwiko. Nah, Siwiko Om Edi, lagunya dong. Kebetulan sampai ke suara Om jalin video itu. Nanti jajan Siwiko seperti apa, nanti kita kasih lihat. Iya. Ada nggak lagu untuk jajan Sama Siwiko? lama jajan Siwiko. Untuk makan cie badugo. Atau termasuk orang rumah ambo tolong buku ikan beko gitu. Bukan itu. Iya. Kok Pesan khusus tuh. pesan khusus tuh? Setiap pesan itu pasti Pasti itu. Itu pasti itu. Jadi- Bukan kadang-kadang pasti itu. Boleh tanya sama partner langsung. Nah, jadi buat teman-teman yang ingin mensupport kegiatan Keliling Sumbar, kami tunggu, kami welcome di sini dan kami nanti akan selalu menginformasikan dan akan selalu mempromosikan. Iya. Nah, kita kembali Jangan lagi. jangan lupa sana hubungi nomor telepon Ambo. Dicotok. Enak dicium cewek montok. Nah, jadi kita balik lagi ke Bang Sukri. Iya. Kita kembali lagi. Kenapa beliau ini sebenarnya di Keliling Sumbar ini sangat unik. Kita langsung ditemenin oleh Kabid Seni dan Kebudayaan sama cagar budaya ya.
Ya, sejarah dan sejarah nilai budaya. dan nilai budaya. Nah, ini adalah salah satu program yang secara otomatis kita disupport oleh pemerintahan Kota Salunto, dan kita ucapin terima kasih untuk pemerintah Kota Salunto, terkhusus untuk Wali Kota Salunto yang sudah memberikan fasilitas yang terbaik lah, yang terbaik gitu ya. atas supportnya. Terima kasih Pak Wali Kota, buat Bapak Riana. Semoga kita nanti bisa ketemu sama beliau. Dan kita dorong beliau untuk gimana sih memajukan Kota Salunto ini bisa menjadi kota kunjungan wisata. Dulu mendorong baru, kini mendorong Oto. Oto. Itu sama mogok ya. Nah, Bagara Pak Wali Kota. Iya. Jadi terima kasih Pak Wali Kota. Kita sangat terkesan datang ke Kota Salunto ini yang masih bisa menjaga nilai sejarah yang ada di Kota Salunto. Dan itu jarang sebenarnya yang dilakukan oleh daerah lain gitu. Masalahnya ada kadang ini bangunan bersejarah, tapi karena kepentingan bisnis, sekarang itu hilang. Nah, Kota Salunto kan tidak, itu dipertahankan. Nah, ada nggak tips dari Bang Sukri untuk gimana sih caranya mencerdaskan masyarakat lebih luas lagi tentang sejarah? Karena kan sejarah ini ibarat kata Bung Karno, jangan pernah melupakan jas merah. Berarti kita kembali lagi ke sejarah. Apa sih nilai pentingnya bagi generasi kita untuk mengenal tentang sejarah? Terkhusus Jangan sejarah game saja yang memakai sejarah ini sejarah. Ada nggak strategi yang Bang Sukri miliki supaya daya minat generasi muda kita ini tetap mereka cinta dengan sejarah yang ada di daerah mereka? Ya, sebenarnya banyak trik yang bisa dilakukan agar generasi muda bisa mencintai sejarah dan budaya. Tentu kita harus pandai-pandai masuk ke dalam apa mereka suasana mereka, apa yang mereka sukai saat ini. Kebetulan di Solo ada salah satu kawan kita menciptakan game Android tentang museum Gedang Lansum. Game petualangan. Itu yang disebar ke anak-anak masih gratis sekarang. Jadi itu bagian dari upaya publikasi bahwa ini pentingnya cagar budaya. Selain dari itu, di program pemerintahan pun banyak program-program. Misalnya sekolah masuk museum, berarti sekolah yang diundang ke museum. Museum masuk sekolah, berarti museum yang mengunjungi sekolah-sekolah dan mengedukasi anak-anak dari koleksi cagar budaya, baik budaya benda maupun budaya tak benda, kita sampaikan di situ. Nah, kita harapannya seperti itu tadi. Kebudayaan yang ada ini bisa menjadi inspirasi garap untuk karya seni adik-adik atau kawan-kawan semua, apakah itu berbentuk lagu, berbentuk tarian, berbentuk teater, berbentuk puisi dan yang lainnya. Ini asetnya sudah banyak, tinggal mengeksplor saja. Berarti itu trik dan strategi mungkin bisa dijadikan sebagai contoh buat daerah kabupaten kota yang ada di Sumatera Barat. Betul. Karena hal yang dilakukan oleh Kota Salunto ini sangat kita apresiasi Om Edi. Nanti bisa Om Macakado biarkan suasana wisata kulinernya di sini di video kita ini nanti. Itu bisa dikunjungi nanti buat teman-teman. Nah, Om Sukri, dengan program Kaliliang Sumbar ini kita pengen penilaian juga dong dari Bang Sukri ini. Gimana menurut pandangan dari Bang Sukri tentang kami berkunjung dengan program Kaliliang Sumbar apa ini? Nilainya gitu ya? Ada positif negatifnya gitu? Atau positif bermanfaat atau apa negatif? tidak gitu loh. Karena Kaliliang Sumbar ini tujuan kami sebenarnya Kaliliang Sumbar ini untuk memberikan edukasi, informasi dan promosi. Bukan cari piti. Bukan cari piti, tapi kalau dia terima. Gitu kan. Jadi silakan kontak-kontak nih dengan Sumbar nih. Ya tentu kita apresiasi dengan program baru ini kan. Waktu baru publis spill tentang kegiatannya kita langsung respon. Karena ini hal positif yang belum dilakukan oleh kawan-kawan lain. Ini wacana baru ini. Memang ide baru, wacana baru kita. Jadi hal-hal yang ringan sekarang bermakna, mudah diterima oleh masyarakat. Nah, itu yang luar biasa ide kreatif. Kalau kita memikirkan misalnya terlalu berat, ya masyarakat susah juga mencernanya apa ini maksud dan tujuannya. Jadi kita apresiasi ini maju terus Kaliliang Sumbar. Semoga bisa terkelilingi seluruhnya sampai ke Mentawai, Pak Ma. Sampai kita Sumbar. Jadi kita ikut juga mempromosikan produk-produk itu, baik produk pribadi, diri sendiri,
perusahaan, sanggar, pokoknya hotel, tempat wisata kita akan kunjungi dan kita terima telepon masuk nih. Ya, dia sudah membaca pasar sesuai dengan kebutuhan saat Oke, ini ya. saat ini. Karena hal ini adalah sebenarnya sangat penting. Ini sama dengan marketing ya. Marketing. Marketing kita. Jadi karena ini kan orientasinya kita lebih skupnya ke Provinsi Sumatera Barat. Nah itu mungkin yang akan nanti tetap akan terus kita lanjutkan karena titik awal kita memulai di Kota Salunto dan kita terdampar ke tempat jajanan Banyak Siwiko. kumbu berikut ini. Tunggu kami di sana. Dan tunggu kayak kumbu ya kan. Baik, kapan-kapan kita diajak juga dong. Oh iya. Oh bisa, bisa diajak nanti. Kalau masuk ke ini diajak daerah karena bicaranya lancar. Tapi secara Biasa. orangnya dia pun nanti tidak bisa ikut. Ya. Tapi brandingan Siwiko-nya keliling juga. ya. Iya. Mantap. Mantap ya kan. Oke, sip. Nah, Betul. oke teman-teman, itulah obrolan pada sore hari ini kami di Kaliang Sumbar di tempat sponsor kami yaitu Jajanan Siwiko dan kita ditemenin oleh Bang Sukri dari Dinas Kebudayaan yang ada di Kota Salunto. Iya. Nah, sebelum kita tutup ini Bang Sukri mungkin ada closing statement yang ingin Bang Sukri sampaikan buat masyarakat yang nanti menonton Kaliang Sumbar ini. Halo warga member Kaliang Sumbar di mana saja berada, ikuti terus perjalanan Kaliang Sumbar ini, jangan ragu, jangan bosan, jangan bimbang, kontak saja nih tim-timnya, mereka akan bantu branding, apakah itu personal branding, apakah itu usaha dan yang lain-lainnya, jangan ragu, jangan bimbang, yo. Let's go. Oke. Datanglah ke Siwiko di Kota Sawalunto. Yuk, lama rasanya. Siwiko bakal hadir tahu SGU. Oke, teman-teman. Itulah obrolan seru kami. Gua Cakadut ditemanin sama Om Edi Toto dan Bang Sukri. Ya, sebetulnya ada lagi Om. Ada apa? Om Betina, Watimono tapi dia tidak ikut. tidak ikut. Ya, kita ada bertiga itu. Jadi kita oke. bertiga. Jadi Watimono kebetulan dia absen dulu. Ya. Karena mungkin Hari pertama ini. ada urusan karena Om Edi Toto pulangnya dia pengen makan. Berwarna guys, berwarna, bukan ini saja tapi ada warnanya, Ya, yang lebih warna. keren lagi ya. Iya. Dan juga ada aja tuh. Ada tuh ya? Ada Malepo. Wih, Wah. lengkap. Dan pokoknya sebelumnya kami ucapin terima kasih atas support dan dukungannya buat program Kaliang Sumbar yang terus akan kami lakukan dan tunggu kedatangan kami ke kota Anda. Dan ingat bagi para sponsor yang ingin mendukung program kami silahkan hubungi kontak kami yang ada di bawah ini nanti, oke? Coba lagu terakhir tadi Jajanan Siwiko gimana? Ada kini tuh le Om. Apa? Kalau mau cek kebanyakan. Ah. Saya dikata Acak adut? Udah ikut tukang cibur so. mengucapkan Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke.